Bismillah, baik anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar tentang gerak lurus beraturan ya, atau bisa disebut dengan GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, kalian tolong perhatikan baik-baik ya. Di dalam gerak lurus beraturan ini, seperti yang sebelumnya Bapak katakan bahwa di dalam gerak lurus beraturan ini ada yang disebut dengan jarak ya, ada yang disebut dengan jarak. Kita harus bedakan ada perpindahan. Nah, kalau si jarak sendiri dia merupakan besaran skalar ya. Skalar tidak tergantung pada arah. Sedangkan untuk perpindahan sendiri, dia merupakan besaran vektor. Si vektor ini, dia selain mempunyai nilai, dia juga mempunyai arah. Misalkan, nah, seperti yang sebelumnya Bapak katakan bahwa kalau yang mempunyai nilai saja, misalkan tinggi badan kalian 150 cm misalkan. Tapi kalau misalkan yang mempunyai arah, berarti kalian misalkan sedang berjalan ke arah utara sejauh 1 km misalkan seperti itu. Nah, itu ada arahnya. Nah, di dalam GLB ini adalah salah satu besaran-besaran yang harus kalian tahu. Ada jarak. Di sini jarak, kalau di dalam SI, sebelumnya kalian pernah belajar tentang besaran, itu satuannya itu meter ya. Sama si perpindahan juga, dia satuannya dalam meter. Nah, ini kalian harus paham ya. Oke. Nah, kemudian selain jarak dan perpindahan, ada juga yang namanya kecepatan. Nah, si kecepatan ini dia adalah perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, ini harus diperhatikan, satuannya itu meter per sekon. Sedangkan ada juga yang disebut dengan kelajuan. Artinya, kelajuan ini merupakan jarak dibagi dengan waktu tempuh. Oke. Nah, ini kalian harus paham ya, satuannya meter per sekon. Artinya di sini anak-anakku, kecepatan ini dia merupakan salah satu bagian dari vektor itu sendiri, dan kelajuan merupakan besaran skalar ya di sini. Oke. Anak-anakku sekalian, misalkan Bapak mengendarai sebuah mobil. Nah, ini satu arah misalkan ya, Bapak mengendarai sebuah mobil, kemudian mobil tersebut berjalan misalkan sejauh, misalkan berjalan sejauh, berjalan sejauh berapa meter ya kira-kira ya. Oke, misalkan dari titik A ke titik B ini merupakan titik A misalkan ya. Ini adalah titik A. Ini adalah titik B, misalkan seperti itu kan. Ini adalah titik B. Nah, misalkan dari sini dia berjalan dari titik A ke titik B sejauh, misalkan bakal kita katakan saja sejauh 100 meter ya. Oke, sejauh 100 meter. 100 meter dalam waktu, misalkan waktunya di sini adalah 5 detik misalkan ya, 5 detik atau 5 sekon ya. Nah, kalau misalkan ditanya berapa kecepatan atau berapa kelajuan, nah misalkan ditanya berapa kecepatan
mobil tersebut, maka kita tinggal masukkan saja. Misalkan kalau ditanya berapa kecepatan, pi-nya berapa, misalkan kan. Nah, maka kalian tinggal masukkan aja sekarang diketahui. Nah, diketahui di sini ada apa saja? Di sini ada perpindahan atau jarak ya, karena di sini satu garis yang sama dari titik A ke titik P. Ini ada arahnya juga. Misalkan S-nya ini dia adalah 100 meter ya. S-nya di sini 100 meter. Kemudian T-nya di sini waktunya ya, waktu tempuhnya anak-anakku di sini adalah 5 detik ya. Maka kalau ditanya, sekarang ditanya pi-nya berapa gitu kan. Oke, ditanya pi-nya itu berapa, kecepatannya itu berapa gitu kan. Nah, maka kalian tinggal menjawab saja. Di sini mudah sekali anak-anakku sekalian. Jawab. Nah, di sini kan. Oke, jawabnya gampang. Di sini berarti pi sama dengan, nah kecepatan itu sama dengan S dibagi dengan waktu. Betul sekali. Ya, jarak dibagi dengan waktu. Artinya kita tinggal masukkan aja jaraknya berapa. S sama dengan pi sama dengan gitu kan. Nah, S-nya di sini 100 dibagi 5. Yo, berapa coba 100 bagi 5? Ya, betul sekali. 100 dibagi 5 itu adalah jeng 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 20 meter per sekon. Oke. Nah, soal untuk kalian, coba kalian latihan ya. Ini soalnya nih, perhatikan. Misalkan Bapak ganti waktunya, jarak waktunya itu, waktu tempuhnya itu dia, kalau misalkan Bapak misalkan waktu tempuhnya itu mobil ini menempuh dari A ke B itu misalkan 250 meter misalkan. Kemudian dalam waktu misalkan 10 detik. Coba berapa kecepatannya? Oke, berapa kecepatannya nih? Apakah kecepatan mobil tersebut? Silahkan kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Oke, ya sampai di sini dulu belajar kita tentang gerak lurus beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.